Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah Jumat. Dan perlu kita camkan dalam hati kita, saudaraku sekalian, tujuan kita Allah ciptakan di atas bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih. Kemudian saudaraku, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepadanya dan berharap di yaumil akhir kelak kita umatnya yang termasuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, permasalahan rezeki adalah permasalahan yang senantiasa menjadi pemikiran seseorang. Manusia senantiasa berpikir bagaimana agar mendapatkan harta untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setelah cukup, mereka berpikir bagaimana agar harta mereka bertambah, bagaimana agar mereka mendapatkan yang lebih dari sebelumnya. Sebagian mereka menambah jam kerja, sebagian lainnya membuka cabang usaha berikutnya. Mereka tetap berusaha walaupun kepastian bertambah, hasilnya belum tentu didapat, malah bisa jadi rugi. Tapi ini sama sekali tidak salah, saudaraku sekalian. Bisa jadi terpuji kalau niatnya baik. Kaum muslimin, di dalam permasalahan rezeki, sebagian orang menyangka
Kalau kita berpegang dengan syariat Islam, maka rezeki tidak akan bertambah. Bahkan bisa jadi malah semakin sempit. Seolah-olah ketika Allah menciptakan manusia dan memilihkan untuk mereka agama ini, Allah tidak menyiapkan bimbingan bagaimana agar rezeki bertambah. Padahal tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita dalam kegelapan sehingga malah percaya hal-hal supranatural, hal-hal perdukunan dan lain-lain. Kaum muslimin, dalam mencari rezeki, semua umat bahkan yang tidak beragama sekalipun sadar ada faktor eksternal selain usaha fisik, selain bekerja. Oleh karena itu, kita lihat sebagian kelompok memiliki keyakinan tertentu pada hewan, pada peliharaan, pada bentuk rumah yang diyakini dapat mendatangkan hoki atau keberuntungan atau rezeki. Mereka betul-betul meyakini hal ini. Buktinya, mereka praktikkan hal-hal yang katanya dapat mendatangkan hoki tersebut. Saudaraku, di dalam agama kita juga ada tuntunan demikian. Diperintahkan untuk bekerja, jelas itu tuntunan agama. Itu ada dalilnya dan secara logika memang demikian. Tetapi kita kadang melupakan faktor selain usaha fisik. Di antara usaha non fisik yang dituntunkan agama kita untuk mendatangkan, untuk menambah dan membuat rezeki yang berkah adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sebelum menjelaskan dalil bahwa istighfar dan taubat itu dapat mendatangkan rezeki, khatib ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istighfar. Istighfar di sini bukan sekedar ucapan lisan saudaraku sekalian, tetapi istighfar yang diiringi dengan perenungan dan bukti dengan amalan anggota badan. Kalau cuma di lisan, itu adalah taubatnya para pembohong, pendusta. Seorang ulama bernama Roghib As-Sirjani rahimahullahu ta'ala mendefinisikan taubat itu dengan meninggalkan perbuatan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang dia lakukan, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah yang dimaksud dengan taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa istighfar dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang datang berangsur-angsur, bukan hujan lebat yang membuat banjir, tidak pula kemarau panjang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rezeki berupa anak-anak dan harta yang banyak. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa yumdidukum bi amwali wa banin," dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun yang subur. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, ayat ini menjadi dalil bahwa istighfar akan mendatangkan rezeki, saudaraku sekalian, dan menurunkan hujan apabila kemarau panjang. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberi tafsiran tentang ayat ini, kalau kalian bertaubat dan beristighfar kepada Allah, kemudian mentaati Allah, niscaya rezeki kalian akan menjadi banyak. Dia akan menurunkan untuk kalian keberkahan dari langit dan menumbuhkan keberkahan dari bumi, menumbuhkan tanaman dan meratakan hujan. Dia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak keturunan, memberikan kebun-kebun dengan berbagai macam buahnya dan mengalirkan dengan air. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait ayat ini ada sebuah kisah dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah didatangi oleh seseorang yang mengadu tentang kekeringan. Beliau jawab dengan beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada lagi yang datang dengan mengadukan kemiskinan. Beliau jawab beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang meminta agar didoakan punya anak. Beliau juga katakan beristighfarlah kepada Allah. Kemudian murid-muridnya bertanya, beberapa orang datang kepadamu wahai Syekh dengan membawa masalah yang berbeda-beda, tapi semuanya kau sarankan untuk beristighfar. Imam Hasan Basri pun menjawab, apa yang kuucapkan sama sekali bukan dari pemikiranku, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di surah Nuh sebagaimana kita bacakan tadi. Dan kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih jauh lagi memahami makna istighfar, yaitu istighfar artinya adalah thalabul maghfirah, dan maghfirah sendiri terambil dari kata mighfar yang artinya helm besi yang biasa digunakan untuk berperang. Lalu apa hubungannya istighfar atau meminta maghfirah dengan helm besi ini? Di dalam peperangan, helm besi ini memiliki dua fungsi, untuk menutupi kepala dan untuk melindungi kepala. Berbeda dengan penutup kepala yang lain, yang sebagiannya hanya berfungsi untuk menutupi saja, tidak melindungi, seperti peci. Fungsinya hanya untuk menutupi kepala, tidak melindungi kepala dari benda-benda keras yang bisa melukai kepala. Tapi helm besi, saudaraku sekalian, ia menutupi kepala sekaligus menjaganya dari bahaya yang mengancam. Sama seperti istighfar. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita meminta ditutupi segala kesalahan dan aib-aib yang kita lakukan. Kita tidak ingin hal tersebut diketahui oleh orang lain. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari dampak dosa, yaitu musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dampak perbuatan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Kaum muslimin, artinya musibah yang menimpa kita itu karena dampak dosa yang kita perbuat. Dan musibah itu macam-macam, saudaraku sekalian. Bisa berupa bencana, bisa berbentuk menderita sakit, bisa dalam wujud sempitnya rezeki, tidak memiliki anak, sulit mendapatkan jodoh, dan lain-lain.
Istighfar yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan agar kita dilindungi dari dampak-dampak seperti yang tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, istighfar itu memiliki dampak di dunia dan di akhirat. Di dunia ini ia dapat menjadi kunci pembuka rezeki dan dilindungi dari bahaya. Dan di akhirat ia kelak membuat orang yang mengamalkannya beruntung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin saudaraku sekalian, jika seseorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kembali mencintainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang yang melakukan maksiat, akan tetapi jika dia kembali dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mencintainya. Sungguh tidak benar pernyataan sebagian orang bahwa jika salah seorang telah berdosa, meskipun Allah mengampuninya, Allah tidak lagi mencintainya. Ini adalah pernyataan yang salah. Sungguhnya pernyataan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa huwal ghafurul wadud." Di dalam surah Al-Buruj ayat 14. Dan dialah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beruntung dengan istighfar tersebut. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sungguh seluruh manusia, kita semuanya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.